Halo teman-teman, saya mewakili teman-teman dari kelompok 2 program studi kehutanan semester 1 Universitas Nusa Cendana Kupang akan memberikan sedikit penjelasan mengenai upaya pelestarian hutan. Simak videonya ya. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja upaya pelestarian hutan, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu hutan serta manfaat hutan bagi kehidupan makhluk hidup. Hutan merupakan salah satu bagian dari bumi yang memiliki peran sangat penting dan signifikan bagi kehidupan makhluk yang ada di dalamnya. Hutan yang berisi banyak pohon di dalamnya menjadi sumber dan penyedia oksigen terbesar di bumi. Di bawah tanah yang ditempati hutan, terdapat banyak kandungan mineral dan unsur hara yang berperan bagi kesuburan. Hutan juga berperan sangat penting dan penyerapan air sehingga saat musim hujan tidak terjadi banjir dan longsor, serta ketika musim kemarau tidak kekurangan sumber air. Karena itu, berbagai cara melestarikan hutan dilakukan agar hutan tetap terjaga sebagaimana seharusnya. Nah, apa saja manfaat dan fungsi hutan bagi kehidupan? Manfaat dan fungsi hutan bagi kehidupan. Yang pertama, sebagai paru-paru dunia. Yang kedua, mencegah tanah longsor dan banjir. Yang ketiga, habitat dari berbagai keanekaragaman hayati. Yang keempat, mendatangkan hujan dan mengatur iklim. Nah, setelah kita ketahui apa itu hutan serta manfaatnya, apa yang harus kita lakukan agar hutan kita tetap terjaga? Berikut beberapa upaya bagaimana cara melestarikan hutan. Yang pertama, rehabilitasi hutan dengan cara reboisasi. Nah, reboisasi ini akan membuat hutan yang sebelumnya sudah rusak bisa kembali hijau dengan menanam kembali pohon di dalamnya. Yang kedua, memberlakukan sistem tebang pilih. Sistem ini dimaksudkan agar penebangan hanya dilakukan pada pohon yang sudah memenuhi syarat untuk ditebang. Dengan begitu, penebangan tidak dilakukan secara sembarang serta tidak dilakukan dalam skala besar. Yang ketiga, menjadikan hutan sebagai cagar alam. Dengan menjadikan hutan sebagai kawasan cagar alam, maka hutan akan dilindungi oleh undang-undang. Jika sudah begitu, maka oknum atau pihak yang melakukan penebangan secara liar, melakukan pembakaran hutan, bahkan eksploitasi secara berlebihan terhadap hutan dan keanekaragaman hayati di dalamnya bisa dikenakan sanksi hukum. Hal ini akan memberikan efek jera pada para pelaku yang memanfaatkan hutan secara berlebihan. Yang keempat, penerapan sistem tebang tanam. Sistem ini bisa berperan sangat efektif untuk menjaga hutan tetap lestari. Caranya adalah setelah melakukan penebangan hutan, kemudian langsung diganti dengan melakukan penanaman pohon baru. Cara ini berfungsi agar hutan tidak mengalami kegundulan setelah proses penebangan. Setiap pihak yang akan melakukan penebangan hutan, baik itu dalam jumlah besar maupun kecil, diharuskan melakukan penanaman sekaligus. Dengan begitu tidak akan terjadi hutan gundul karena penebangan hutan yang berlebihan.
Yang kelima, sistem penebangan konservatif. Semakin krisis kondisi hutan di Indonesia membuat pelestarian hutan harus dilakukan sejak dini. Salah satunya adalah dengan melakukan sistem tebang konservasi. Sistem penebangan ini dilakukan dengan cara hanya menebang pohon yang sudah tidak lagi produktif. Cara ini bisa menghindarkan hutan dari penebangan secara liar yang banyak membuat pohon-pohon yang masih produktif ikut ditebang. Yang keenam, mengurangi penggunaan produk yang berbahan dasar kayu. Penebangan hutan banyak dilakukan untuk mengambil manfaat dari pohon yang ditebang. Salah satu bagian yang banyak dimanfaatkan adalah batang pohon atau kayu yang diolah menjadi berbagai produk olahan. Salah satu adalah untuk membuat kertas. Kertas yang diproduksi dari bahan utama kayu tentu membutuhkan pohon sebagai bahan dasarnya. Jika kebutuhan kertas semakin meningkat, maka bahan kayu yang dibutuhkan juga akan semakin meningkat. Penebangan hutan untuk mengambil kayunya pun akan terus meningkat. Karena itu, untuk menghindari hal tersebut, mulailah dengan mengurangi penggunaan kertas. Nah, teman-teman, itulah beberapa upaya pelestarian hutan. Semoga dengan menonton video ini dapat menambah wawasan bagi teman-teman semua ya. Terima kasih.